saya mereview kembali ya bahwa metode ini, metode rumus sebaran kekerapan teoretik itu, ini adalah salah satu metode, ya, salah satu metode untuk menentukan ya. Jadi metodologi, salah satu metodologi untuk menentukan apa namanya debit banjir rencana ya, debit banjir rencana ya, sebenarnya termasuk UTS. PAS. Ya, ini ya kita masuk ke rumus sebaran kekerapan teoretik ya. Ya, saya mereview kembali ya bahwa pemahaman terhadap RSKT ya, rumus sebaran kekerapan teoretik ya. Itu adalah salah satu metodologi untuk menentukan ramalan ya, ramalan banjir rencana ya pada periode ulang tertentu ya. Jadi dalam pemahamannya dengan RSKT itu kita bisa menentukan ramalan ya, ramalan menentukan ramalan bagaimana besarnya banjir rencana dengan pergunakan rumus sebaran kekerapan teoretik. Banjir rencana ini bisa ditentukan berdasarkan periode ulang ya. Nah, pada minggu yang lalu pun saya sudah menjelaskan apa pemahaman dari periode ulang itu sendiri ya. Jadi periode ulang namanya sudah periode ulang ya, berarti berulangnya kejadian dalam kurun waktu tertentu ya. Berulangnya kejadian pada kurun waktu tertentu. Jadi katakanlah misalkan periode ulang 5 tahun, berarti kejadian banjir rencana itu terjadi dalam 1 kali dalam 5 tahun. Ya, saya pernah jelaskan ya. Kemudian kalau misalkan banjir rencana dengan 10 tahun, berarti kalau 10 tahun itu adalah kejadian banjir rencana terjadi sekali dalam 10 tahun. Ya. Jadi di sini jelas terlihat bahwa periode ulang ini sangat menentukan besarnya suatu ramalan banjir rencana ya. Jadi periode ulang ini adalah merupakan suatu bisa menentukan besarnya banjir rencana. Yang pasti semakin besar periode ulangnya berarti akan diperoleh debit banjir rencana itu akan semakin besar. Saya sudah jelaskan juga ya. Jadi semakin besar periode ulangnya maka semakin besar debit banjir rencananya. Itu yang paling penting adalah filosofinya demikian ya. Jadi jelas. Nah kemudian apa yang disebut periode ulang? Kalau periode ulang secara rumus kita selalu mempergunakan rumus Wellbull ya. Jadi teori kemungkinan. Pada kuliah yang lalu pun saya telah menjelaskan masalah aliran rencana ya. Aliran rencana. Kemudian sekarang kita masuk kepada rumus sebaran kekerapan teoretik. Nah kemudian dalam aliran rencana kita mengetahui apa yang disebut probabilitas ya. Probabilitas atau kemungkinan. Nah sekarang dalam rumus sebaran kekerapan teoretik ini kita masuk ke dalam suatu apa yang disebut periode ulang. Nah periode ulang ini adalah kebalikan dari probabilitas ya. Kebalikan dari probabilitas adalah periode ulang. Jadi jelas, kalau misalkan rumusnya
apa yang disebut periode ulang itu TR, berarti TR itu adalah 1 dibagi P ya. Di mana kita tahu bahwa P itu adalah M dibagi N plus 1. Ya. M itu adalah urut, N itu adalah jumlah dari data yang ada. Nah, sehingga kita bisa menulis ya, rumusnya adalah TR sama dengan N plus 1 dibagi M. Ya. N plus 1 bagi M ini. Ini adalah periode ulang. Ya. Balik lagi kepada pemahaman ya. Pemahaman apa yang disebut dengan Q5. Ya, ini Q5 ini adalah sama dengan 20 meter kubik per detik. Berarti banjir rencana dengan periode ulang 5 tahun, besarnya adalah 20 meter kubik per detik. Itu maksudnya ya. Maksudnya adalah kemungkinan terjadinya lampaunya debit sebesar 20 meter kubik per detik, rata-rata 1 kali dalam selang 5 tahun. Atau rata-rata 2 kali dalam 10 tahun. Ya, itu pemahaman dari apa namanya banjir rencana dengan periode ulang tertentu ya. Prinsipnya semakin besar periode ulangnya akan semakin besar debit banjir rencananya. Ini jelas terlihat dari rumus yang pernah saya jelaskan ya, rumusnya linear, kemudian beberapa garis linear sehingga kita dapat menentukan berapa besar menentukan persamaan garis itu sendiri. Ya. Itu rumus karakteristik. Nah, kemudian di dalam hal ini kita tahu bahwa untuk menentukan banjir rencana ini ada beberapa metodologi ya. Ada syarat sebaran normal, ada sebaran normal, ada sebaran Gumbel, kemudian ada sebaran log persen jenis 3 ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 metodologi yang digunakan dalam perhitungan rumus sebaran kekerapan teoretik ya. Rumus sebaran kekerapan teoretik. Nah, dalam hal ini kita akan membahas Gumbel sama log persen 3 ya. Nah, Gumbel ini saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu ya, metode Gumbel seperti apa ya. Nah, dalam metode Gumbel ini yang paling penting, perhatikan ya, dalam penting ini kita harus mengetahui dan menentukan berapa besarnya C kuadratnya, C kuadrat. Ya, minggu yang lalu saya sudah jelaskan apa yang disebut C kuadrat. C kuadrat itu adalah pembesaran yang bisa dipakai apakah data-data yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk memperhitungkan banjir rencana untuk periode ulang tertentu. Itu yang paling penting ya. Nah, di sini ada rumus ya, C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung II min E I dalam kurung kuadrat bagi EI. Nah, ini adalah rumus C kuadrat, di mana C kuadrat ini untuk menentukan apakah data yang kita punya itu memenuhi suatu persyaratan di sini. Jadi kan kita punya data ya, data di lapangan. Nah, data itu kita cek keakurasiannya dengan metode C kuadrat. Itu ya. Ini rumus C kuadratnya ada seperti ini. Ini rumusnya C kuadrat sama dengan I sama dengan 1 sampai sigma ya, sigma N II min EI kuadrat bagi EI. Ini ada C kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan Q sendiri adalah hasil dari pengukurannya. Jadi ada hasil pengukuran, kemudian di sini data hasil perhitungan dan rengkung kekerapan teoretik. Ya, data hasil perhitungan dari rengkung kekerapan teoretik EI. Ini. Nah, Q itu adalah hasil pengukuran dari contoh. EI adalah data hasil perhitungan dari rengkung kekerapan teoretik. Sehingga kita bisa masukkan. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa QI dikurangi EI. EI ini adalah berdasarkan pengukuran, ya. Sedangkan EI di sini adalah berdasarkan hasil plot garis yang linear yang kita gunakan pada bubble cover, sehingga kita mendapatkan besaran EI-nya. Kita dapatkan C kuadrat dari masing-masing dari masing-masing data yang kita punyai, ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini kita lihat ya, perhatikan. Ini adalah saya menggambarkan baik mengilustrasikan ya hubungan antara PR dan Q ya. Hubungan antara PR dan Q. Yang saya katakan bahwa hubungan antara periode ulang dan Q itu pasti akan berupa suatu garis yang linear. Apabila kita mempunyai dua titik yang kita masukkan, pasti penggabungan dari dua titik yang dihasilkan dari persamaan linear ini adalah berupa garis lurus. Jadi persamaan linear di sini maksudnya dari persamaan ini ya. Persamaan yang digunakan dalam rumus sebaran karakteristik adalah ini.
QTR sama dengan Q rata-rata ditambah KT dikalikan SQ ya. Ini maksudnya adalah jadi debit pada periode ulang tertentu besarnya adalah Q rata-rata ditambah KTR dikalikan SQ. Ini kita lihat sekarang persamaan di sini adalah persamaannya linear ya. Lihat ini nggak ada kuadratnya. Dan kita lihat bahwa QTR ini fungsi daripada rata-rata dikalikan KTR. KTR-nya faktor frekuensi yang didapat dari tergantung jumlah datanya ada berapa dan periode ulang berapa. Kemudian SQ adalah standar deviasi. Ya. Apa yang disebut standar deviasi ini? Rumusnya standar deviasi ya. Standar deviasi itu ada sigma ya. Sigma I sampai N, QI dikurangi rata-rata dikuadrati dibagi N plus 1 diakarkan. Ini adalah standar deviasi yang akan kita hitung berdasarkan QI dikurangi Q rata-rata. QI di sini adalah I pada tahun tertentu. Dan Q rata-rata rata-rata dari jumlah data yang ada. N adalah jumlah data yang ada. Dapatlah standar deviasi. Kita masukkan ke dalam rumus linear ini ya. QTR sedang Q rata-rata ditambah KTR dikalikan SQ. Ya. Jadi saya harapkan kamu paham ya. Apa yang disebut rumus linear adalah ini. Ini yang disebut linear. Rumus ini kalau kita implementasikan dalam suatu Google Paper, di mana Google Paper itu ada hubungan antara Q dan TR. Ya. Jadi untuk TR tentu dia mempunyai Q tertentu. Untuk TR tentu dia mempunyai Q tertentu. Apabila dari dua titik ini kita tarik, itu berupa suatu garis lurus. Nah, contohnya seperti apa yang saya jelaskan pada minggu lalu ya. Jadi kan kita harus memplot dulu nih, berdasarkan misalkan periode ulang 2 dan 100 ya. Kita masukkan ke dalam rumus linear ini, kemudian kita dapatlah plot ya. Ada dua titik itu kita hubungkan akan berupa garis lurus. Ya. Apa guna dari garis lurus di sini? Guna garis lurus di sini adalah untuk mendapatkan besaran daripada dari EI ya. Untuk mendapatkan besaran daripada EI di situ ada besar debit akibat periode yang disebabkan periode tertentu setelah kita plot ke dalam garis lurus tadi. Ya. Dari garis lurus ini kita plot dapatlah EI1, EI2. Dan mana EI1 dan EI2 ini kita masukkan ke dalam namanya tabel ya, tabel yang pernah saya udah share tuh, tabel Excel ya, sehingga kita dapatkan besaran daripada EI-nya dan akhirnya mendapatkan suatu besaran apa yang disebut dengan Q kuadrat ya. Nah kemudian yang paling kamu perhatikan di sini ada DK. DK di sini fungsinya adalah kita harus masukkan nilai tertentu ya, N-nya berapa ya. N itu adalah banyaknya contoh dikurangi M plus 1 ya. Banyak contoh dikurangi M plus 1. Misalnya N-nya berapa, ada berapa ininya. Terus M itu adalah bergantung daripada metode apa yang kita gunakan. Untuk Google kita masukkan nilai 2. Ya, berarti kalau kita masukkan N-nya ada 10 data, dikurangi 2 plus 1 sama dengan 7. Dari DK di sini, maka kita akan mendapatkan nilai daripada Q kuadratnya itu sendiri. Gitu ya. Ini saya mengulang kembali apa yang saya jelaskan. Ya, saya jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang saya coba akan men-share dari apa yang disebut dengan ya. Ini ya. Nah, ini saya sudah berikan ya. Ini adalah Google Paper ya. Ini Google Paper di sini jelas terlihat bahwa untuk yang sumbu yang saya tunjukkan ini ya, yang arah mendatar ini adalah besaran daripada debit ya. Besaran daripada debit ini adalah Q. Kemudian yang bagian sini nih, ini adalah periode ulang ya. Periode ulang ya yang kita plot, dan kemudian di sini ada yang disebut probabilitas terus reduce variate ya, probabilitas dan reduce variate. Ini besarannya. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ya, pada Google Paper ini kamu harus memplot untuk periode ulang misalkan 5 dan 100, nanti kamu akan mendapatkan suatu garis lurus ya. Akan mendapatkan suatu garis lurus. Misalkan gini ya, saya coba ya. Saya coba menjelaskan bagaimana kita bisa menentukan EI ya. EI yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam tabel Excel ya. Yang untuk dimasukkan ke dalam tabel Excel. Ya, saya coba
Hmm. Ini ya, ini contoh ya. Misalkan kita masukkan nilai 2 sampai 50 ya. Nah, misalkan 2. Nih. Ini yang merah ini adalah nilai dari besaran ya, nilai dari besaran I pada periode ulang misalkan 2. Kemudian kita plot lagi pada periode ulang 100 ya. 100 itu misalkan di sini ya ada periode ulang 100. 100. Nah, dari dua periode ulang tersebut ada dua titik itu kemudian kita hubungkan ya. Kita hubungkan berupa garis. Ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan garis linear yang saya katakan, ya, linear yang saya katakan. Dari persamaan garis linear ini, ya, bagaimana kita ingin menentukan nilai daripada EI, itu kamu tinggal memplot, misalkan dengan periode ulang tertentu, kamu tarik, ya, misalkan periode ulang 20 tahun, berpotongan dengan garis lurus tersebut, ya, garis lurus, kemudian kita plot ke atas. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai EI. Ini EI. Ya. Selanjutnya bagaimana untuk misalkan periode orang 10. Kamu tarik lagi garis. Dapat EI 2. Kemudian pada 5. Tarik lagi. Ya. Ini dapat juga. Jadi kita sudah mendapatkan E1, E2, E3. Ya. Kemudian nilai EI tersebut kita plot ke dalam apa namanya dalam Excel ya, Excel yang saya pernah sampaikan ya, kita plot misalkan saudara ya, kita akan lihat bagaimana cara memplot nilai Excel-nya itu sendiri ya, dan ya, Excel. Ya ini ya, perhatikan ini yang saya berikan ya. Ini yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai EI ini. EI di sini maksud saya. Nah, nilai EI di sini ya, nilai EI di sini diperoleh dari mana? Diperoleh dari apa namanya? Google paper yang kita plot pada TR tertentu ya. Pada TR tertentu kemudian kita garis miring itu, maka kita dapatkan besarannya ini adalah ini ya. Jadi di sini yang saya warna abu-abu ini adalah besaran EI atau besaran debit yang diperoleh dari persamaan garis. Ya, ini adalah besaran debit yang diperoleh dari persamaan garis, sehingga kita dapatkan nih, kita dapatkan nilai daripada EI. Nah, nilai dari EI ini sangat penting sekali ya kita ketahui dan kita harus tentukan. Ditentukan dari mana? Pembahasan grafis dengan menggunakan gambar paper yang saya jelaskan sebelumnya ya, sehingga kita dapatkan besaran EI-nya sendiri ya. Nah, besaran EI di sini setelah kita dapat berarti kita bisa menentukan masing-masing dari tahun yang bersangkutan besarnya C kuadrat ya. Misalkan ini adalah besaran C kuadrat pada tahun pertama. Ada rumusnya QI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI ya, sehingga kita dapat 2,362 ya. Kemudian yang ini 0,337 terus sampai ke bawah ya, sehingga kita dapatkan nilai C kuadratnya untuk keseluruhan dari tahun ke-1 sampai ke-10 adalah 7,987. Bisa dipahami ya? Inilah proses untuk menentukan C kuadrat dalam contoh perhitungan dengan mempergunakan rumus sebaran kekerapan teori. Yang perlu kamu perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana kita harus bisa menentukan nilai EI. Nilai EI itu ditentukan berdasarkan apa namanya dari persamaan garis yang kita tentukan dari apa namanya Google paper. Kemudian kita plot nilai tertentunya ya dengan TR tertentunya. Misalkan di sini TR-nya ada 11, 5 dan sebagainya, kita plot, kita dapatkan nilai EI. Setelah EI dapat, maka kita akan mendapatkan besaran daripada C kuadratnya. Ini ada besarnya 7,987. Ya, nih, itu paling penting ya. Saya jelaskan di sini bahwa dalam persoalan nanti,
yang pasti yang kamu harus tentukan adalah ini ya. Ini harus dalam perhitungan. Yang saya warna abu-abu ini adalah warna abu-abu di sini ya. Ini semua ditentukan berdasarkan perhitungan yang harus kamu tentukan dalam suatu perhitungan. Ya, harus kamu isi dari masing-masing kolom yang bersangkutan. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi kamu harus bisa menentukan ini. Nah, setelah kamu bisa menentukan ini, bagaimana menentukannya? Yang pertama adalah ini, saya katakan ya. Di proses perhitungannya, kamu harus merata-ratakan menjumlah semua ini rata-rata. Terus ini adalah Q1 min Q kuadrat R kuadrat ini. Kamu tentukan juga tabelnya. Kenapa tabel ini perlu? Karena akan digunakan untuk menentukan standar deviasi ya. Kemudian TR itu ada periode ulang, di mana periode ulang rumusnya N plus 1 dibagi N. Terus P ini ada probabilitas, rumusnya 1 dibagi TR. Kemudian P aksen sama dengan 1 dikurangin P. Ya, ini semua kamu harus isi. Perhatikan ya, ini semua harus diisi nih, sampai sini ya. Harus diisi semuanya. Ya, ya kemudian tadi yang prosedur yang pertama kamu harus tentukan karena kita mempergunakan Google Paper untuk menentukan EI-nya ya, EI itu yang diperoleh dari Google Paper. Berarti paling pertama kamu harus tentukan adalah bagaimana besarnya IPR untuk 5 dan 100 saja dulu ya. Jadi yang terbesar apa yang terkecil. Ini didapat dari tabel N-nya 10, minus 10, KTR-nya segini, KTR-nya segini. Ya, untuk periode orang 5 sebesar ini. Sehingga kamu bisa menentukan berapa besarnya nilai dari Q 100 dan Q5. Ini diperoleh ya. Ini Q100 323, Q5 adalah 1,182. Ini adalah besaran Q5 dan 100. Nah, besaran Q ini digunakan untuk 2,5 dan Q100 kita dapatkan garis linear. Di mana garis linear itu ya, di mana garis linear itu nanti di mana garis linear itu akan digunakan untuk menentukan EI ya. Untuk menentukan EI-nya sendiri ya. Itu yang maksud saya. Nah, kemudian ini DK adalah sama dengan N dikurangi N plus 1 ya. N itu adalah jumlah data, M ini digunakan untuk Google Paper, tinggal mempergunakan nilai 2 dicatat ya. Untuk Google Paper kita memberikan M itu udah ketentuan ada 2, sehingga kita dapat derajat kebebasannya adalah 7 ya. Nah, dengan derajat kebebasan 7 dan ketelitian 0,05 kita dapatkan C kuadratnya adalah 14,067. Ini dapat dari tabel ya, tabel mana yang saya jelaskan ya, nanti saya coba nih ada tabel dari mana sehingga dapat C kuadrat. Nah, seandainya C kuadrat lebih pada C kuadrat yang kritis ini lebih kecil, berarti itu sebarannya memenuhi suatu contoh sebaran kekebalan teoretik global ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan debit banjir pada periode tertentu dengan persamaan rumus sebaran kekebalan. Itu intinya ya. Itu prinsipnya ya. Nah, sekarang coba saya akan jelaskan DK-nya bagaimana dapatnya sehingga kita dapatkan besaran ini sendiri ya. Nah, saya akan coba. Ya, ini ya besar-besarannya ini. Kamu udah dapat semuanya yang saya jelaskan tadi ya. Ya semuanya prinsipnya nanti dalam persoalan itu pasti yang diketahui hanya yang ini nih yang abu-abu ini ya, ini yang akan diketahuinya ya, diketahui. Kemudian yang berwarna putih ini adalah besaran yang akan kita tentukan ya, kita perhitungkan berdasarkan nilai-nilai yang diketahui ya. Kemudian EI di sini pun kita bisa tentukan berdasarkan garis linear ya, garis linear yang ada sehingga kita dapatkan besarannya ya. Itu intinya. Oke. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan? Silakan. Saya udah kasih ya tabelnya. Udah ada yang ditanyakan nggak? Yang kurang jelasnya di mana? Coba. Silakan.
Bentar ya. Silakan ada pertanyaan. Coba Aura Jahra. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak? Ya. Coba saya ingin mengetahui bagaimana penangkapan ya dari peserta kuliah, tapi salah satu sampel yang saya coba tanyakan ke Aura ya. Nah, apa misalkan kan ini kan kita sekarang menentukan suatu teori ya, di mana kita mempergunakan rumus-rumus sebaran kekerapan teoretik ya RSKT untuk menentukan banjir rencana ya, di mana banjir rencana ini kita bisa tentukan untuk periode ulang tertentu ya. Nah, saya ingin menanyakan ya, bagaimana tahapan pengisian, misalkan ini diketahui ya warna abu-abu ini ya, warna abu-abu ini ya diketahui dalam soal nih. Jadi kita punya data 10 ya, 10 tahun. Ini datanya Kimax-nya ya. Kemudian kita disuruh mengisi dari tab yang berwarna putih. Coba dijelaskan bagaimana proses perhitungan sehingga kita mendapatkan nilai yang ada di dalam tabel Excel yang berwarna putih ini. Gimana? Silakan coba orang. Saya pengen tahu. Nanti kalau enggak saya akan jelaskan kalau jelas. Silakan. Oke, Pak. Kalau dari soal di sini kan yang diberitahu ada tahun sama debit maksimumnya. Maka yang QE ini debit maksimum dari tahun sebelumnya diurutkan dari besar ke kecil, Pak. Dari nomor 1 sampai 10. Kemudian nanti kita mempunyai QR, yaitu Q rata-ratanya untuk mendapatkan QI kurang QR bagi pangkat 2. Ya. Terus nanti udah dapat QI kurang QR pangkat 2, ditotalkan, lanjut nyari tahunan TR. Itu sama dengan N tambah 1 bagi M. N itu M itu yang tahunnya, N itu urut data. Nah, dari situ nanti lanjut ke P, dari data sebelumnya TR-nya itu peluangnya 1 per TR. Lalu lanjut ke P aksen. P aksen itu adalah 1 kurang peluang dari TR. Kalau ini dapat dari paper gumball tadi. Terus QI ini lihat dari tabel sebelumnya dikurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI. Lalu nanti semua totalnya dijadikan menjadi C kuadrat. Ya, terus? Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kamu menentukan EI ya? Itu coba. EI. Ya. Kamu kan saya udah kasih share Google Paper ya? Iya. Ya, tolong share ya. Di-share terus tunjukkan bagaimana kita mendapatkan EI berdasarkan Google Paper. Coba ditampilkan. Misalkan dari Google Paper itu kamu coret-coret, bisa dari sana kan? Silakan. Mungkin Mbak saya boleh bantu untuk buka paper. Share ya. Google Papernya? Iya. Share ya, bentar. Saya tutup dulu ya. Google Paper. Gelombang. Google Paper saya. Ini ya. Ini Google Papernya kalau mau dikecilin gimana ya nih ya? Biar masuk dalam satu halaman, tahu nggak kamu? Ini kan besar mau dikecilin. Ini kan besarnya, go.
Mau dikecilin biar Ini lebih di apa nih? Bentar, saya mungkin Bapak bisa gimana? itu pencet yang minus, tanda minus, Pak. Minus ya ada. Iya. Oh ini ya betul-betul. Betul, betul. Ya. Nah, ini saya udah tampilkan ya. Ya paham. Oh, udah paling kecil ya. Ya, ini ya. Kamu lihat tombol di sini ya. Saya jelaskan bahwa yang disebut debit ini di sini nih ya. Yang ini nih. Kamu boleh coret-coret ya. Terus yang disebut dengan periode ulang di sini. Kemudian ini PR ya. Kemudian di sini yang disebut dengan P ya, probabilitas ya. Ini probabilitas yang ini. Terus yang ini 1 minus P aksen ya. P aksen dikurangi P yang ini. Nah pertanyaan saya sekarang bagaimana secara ini aja ya. Secara prinsip ya. Kamu ingin menentukan besaran EI berdasarkan Google Paper. Gimana caranya? Silakan. Untuk menentukan EI ya tadi ya Pak. Ya, EI. Kamu Kalau coret-coret boleh. Nah, berarti nanti ada 2 titik diketahui ya Pak. betul, betul. Nah, Misal ini adalah 2 titik yang periode ulang kecil sama besar ya. Misalkan mau 5 tahun dan 100 tahun boleh. Kalau contoh soal ini 5 dan 100 kan ya? Iya. Ya, masukkan lah. 5, bisa titik mana besarnya? Di sini. Sekarang kamu lihat dari apa contoh yang saya berikan, nilai-nilai ya itu nilai apa? Nilai apa namanya pada PR. Pertamanya gini. Pertamanya kamu harus menentukan antara PR 2 dan 5 besaran daripada Q-nya berapa ya. Nah, besaran Q-nya itu sendiri di sini kan kamu punya ini ya, sumbu X nih. Sumbu yang ini nih. Kamu tentukan di plot aja dengan skala tertentu, nilai terkecilnya berapa, nilai terbesar berapa. Ya. Jadi pada TR5 ini misalnya berapa besarnya? Coba lihat. TR5 berapa? TR100 berapa tadi? Ada ya. Ada nggak kamu catatannya? TR5 dan 100-nya. Soalnya saya keluar lagi nanti masuk lagi nih. Oke lah, masuk. TR5 itu 300. Berapa? Ah, berapa? 323. Oke, TR 100? 100. Hah? TR 100 Q-nya 323. Berarti dari berapa paling kecil tadi? Kalau yang paling kecil 182. Apa TR2 berapa? 182 benar. Berapa TR2? Untuk TR ini berarti dari tabel ya Pak ya? Atau dari TR 100 dari Q? Nah, TR ini diperoleh dari bukan tabel, kamu tentukan berdasarkan perhitungan RSKT. Kan ada rumusnya. Saya kata ya, tanpa saya itu. Ini ya, biasa biar jelas. Nah, TR ya. Nah, nih udah muncul ya. Nah, pertama kali untuk menentukan TR, kan tadi kamu bilang 5 dan 100 ya. Betul nggak? 5 dan 100 didapatnya untuk 5, 182, dan 323. Jadi, untuk menentukan apa namanya EI, kamu harus tentukan aja nilai ininya dulu nih. 5 dan 100. Ini dapat dari mana hitungannya? Untuk N10 dari tabel KTR-nya dapat. Cuma Q100 sebenarnya KR dikali di QR tambah KTR dikali standar deviasi. Dapatnya 323. Jadi nilai besaran daripada Q ini kita plot ke dalam Google Paper. Bisa dipahami? 182 dan 323. Ya. Ini besar terkecil dan ini besaran yang paling besar. Jadi dihitung dulu ya sehingga kita bisa memplot untuk memperoleh EI ya. Jadi 182 dan 323. Ingat ya dicatat nih. Ya, 182 dan 323. Kemudian masuk ke dalam Google Paper-nya. Bentar, ya, masuk kepada Google Paper. Nah, ini 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 ya, masuk kepada
Hmm. Nah, ya. Nah, masuk ke berapa ini? Coba plot kamu. Tadi berapa? 182 dan berapa tadi? Coba plot. Orang 182 sama 380 berapa tuh? Kamu buat range di sini nih. Mulainya di misal 180 di sini, terus 300 ini. Kemudian dibagi tuh 382 kali 182 berapa? Coba. Coba di plot dulu 182-nya di titik ini tentuin di mana besarannya. Halo? Ya? Pak. Ya. Kamu plot 182 dan 382 di sini. Coba, misalkan. Terus aja di sini. Tentukan nih, tanda panasnya keluar nggak? Maaf Pak, untuk share Belum bisa. screen-nya saya nggak. Iya. Belum saya share. Belum saya share gitu. Saya Hilang. share ya. Bentar. Oke. Sudah muncul? Sudah Pak. Ya, tadi belum. Oke. Nah, di sini kamu tinggal plot nih. Plot nilai 182-nya di mana? Tentuin aja titiknya. Oh ini nih, misalnya tanda panasnya ada. Ada Pak. Nah, misalnya di sini titik ini coba 182. Warna merah. Tentukan titiknya. Nih, ini warna merah kamu. Nah, ya, bulatin aja. Oke, ini berapa? 182 ya, misalkan. Terus satu lagi di sini. Nih, coba. Ini 300 berapa? 380. 380 ya. Berarti besaran titik-titik di sini ada berapa nih? 382 dikali 182 berapa? Dikurangin. 382 kurang 1 200 Pak. 200 ya? Iya. Ya, jadi interval dari yang bagian kiri sampai yang kanan ini adalah 200 ya. Betul? Nah, berarti kotak-kotak ini bisa ditentukan ya berapa besarnya. Kan sama nih semua nih. Ada berapa kotak ya skalanya. Jadi per kotak ini bisa ditentukan berapa nih kira-kira. Jadi dari 180 sampai 300 ini rentangnya segini ya. Nah, kemudian kamu masukkan ke dalam apa namanya? Tadi kan 5 ya. Masukin 5. Ini 5 ini periode ulangnya nih. Ini 5 masuk ke sini. Plot. Masuk ke sini nih. 5 besaran ini. Yang 5 ini kan ini ya. Yang 180 masukin ke sini nih. Periode ulang. Titiknya. Titik ini pindah ke sini. Periode ulang. Titik ini. Pindah ke sini. Ke 5. Oke. Pindah ke sini. Ke yang 5. Ya, sini ya. Itu ya titik pertama ya. Terus yang titik kedua, masukkan 382 ini, titik ini ke 100. Wah, ini gimana pindahinnya ya? 100 nih. Tapi harus pindah ya. Ke 100 itu di sini kan? Nih. Tapi ini harusnya diam dulu nih. Gimana ya dia diam nih? Titik ini diam, jadi intinya adalah nanti ada nilai 100 ini berapa? Nilai 100-nya berapa? Di sini. Di sini ya? Nih. Di sini. Ya, kemudian kita tinggal tarik garis lurus dari yang 5 ke 100. Misalkan tarik aja. Prinsipnya dari 2 titik itu kita tarik dari 5 dan 100. Nih, 5 sampai 100 nih. Katakan di sini. Nah, oke. Tarik garis lurusnya. Dari 5. Nah, ya. Setelah kita dapat 5 dan 100, apa yang bisa kita yang saya jelaskan tadi bahwa nilai EI itu kita bisa tentukan berdasarkan garis ini. Coba sekarang kamu lihat misalkan untuk periode ulang 10 nih, 10. Coba tarik 10. Ini 10 nih. 10. Ini ya, ini 10. Tarik. Nah, kemudian tarik ke atas. Tarik ke atas. Nah, akan kita peroleh nilainya kan sih berpotongan dengan Q-nya ya. Iya. Ya, itu besaran dari EI. Paham ya? Karena kita udah tentukan tadi ya, range dari 190 sampai 300. Berarti garis yang berpotongan dengan itu berapa besarnya?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu baru 1 EI ya. Sekarang kan ada 10 ya. 10 TR ya. Tinggal kamu plot masing-masingnya itu katanya akan mendapatkan EI dari masing-masing periode ulang. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini, garis lurus ini. Nah, garis lurus ini ditentukan berdasarkan apa? Dari 2 titik yang kita tentukan berdasarkan periode ulang paling kecil dan paling besar. 5 dan 100. Ya, kita dapatkan semua ya. Benar nggak? S1 sampai S10 dapat dong. Ya Iya, kan? Pak. Nah, setelah dapat nilai daripada EI ini, diplotnya semuanya. Ada 10 nih. 10 periode ulangnya. Setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam ini yang tadi saya jelaskan ya, dalam tabel ya, tabelnya tabel nih ya. Ya. Nah, ini perhatikan nih ya. Nah, ini nih yang saya bilang ya. Ini yang saya warna abu-abu ini ya. Maaf, Pak. Ya. Muncul. Sorry, bentar, maaf. Belum di-share. Oke. Ya. Udah, Jun? Ya. Sudah, Pak. Nah, ini yang abu-abu ini adalah besaran yang kita peroleh dari hasil plot periode ulang tertentu berpotongan dengan garis miring ya, garis miring, sehingga kita dapatkan nilai EI setelah kita plot ke atas. Bisa dipahami nggak nih ini nilai EI-nya untuk semua titik? Bisa, Pak. Ya, dari TR ini ya, TR 11 dapatnya segini, TR 5 dapatnya segini, terus di plot 1 demi 1 ya, di plot 1 kita dapatkan semua ini. Kalau EI-nya sudah dapat semua, selesai masalahnya, tinggal masukkan aja rumusnya, kan gini ya. Rumus dari QI, EI, kuadrat bagi EI, nih dapat. Ya, dapat besarannya dan dijumlahkan. Nah, penjumlahan daripada EI itu adalah hasil dari C kuadrat. Hasil daripada C kuadrat nih, besarannya ya, penjumlahannya. Nah, yang penting di sini nih, besarnya 7, berapa tadi? 7,9 ya? Iya, Pak. Ya, 7,9. Ya, ini hasil perhitungan kamu berdasarkan apa namanya tadi ya, pendekatan dengan cara gembal paper, kemudian diplot, dapatlah nilai I-nya. Ya. Ya, setelah dapat C kuadrat ini, kamu harus membandingkan terhadap C kuadrat yang cocokannya terhadap 0,05% nih. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kamu tentukan dulu DK-nya. DK itu apa? Derajat kebebasan, ya. Derajat kebebasan itu rumusnya, catat ya, N sama dengan, DK sama dengan N dikurangi N plus 1. Nah, N-nya berapa? Jumlah percontohnya adalah 10 data ya. Kemudian M di sini adalah, apa namanya, kalau misalkan kamu mempergunakan gumbel, kamu memakai M itu sama dengan 2, masukin 2. Sehingga dari derajat kebebasan itu 10 dikurangi 2 per 1 sama dengan 7. Ini derajat kebebasan. 7 ya. Nah, dari derajat kebebasan 7 di sini, dengan ketelitian P 0,05, ya, kamu akan mendapatkan C kuadrat kritis. Dapatlah 14,65. Jadi dengan DK 7 dan ketelitian 0,05, kita dapatkan C kuadratnya 14. Nah, saya akan tunjukkan untuk mendapat 14-nya ya. Untuk mendapatkan 14-nya itu bagaimana? Pasti kan bapaknya begitu ya. Saya nggak tahu. Sorry ya. Ini salah kalimat ini. That's it. Nah. Ini sekarang saya menjelaskan bagaimana kita mendapatkan nilai apa namanya, nilai C kuadrat ya. Tadi ada rumusnya DK sama dengan N dikurangi N plus 1, DK-nya dapat. Berapa DK kita?
jumlah datanya 10, dikurangin M plus 1, M-nya 2. 2 itu kalau kita mempergunakan metodologi Gumber ya, berarti DK-nya sama dengan 7 ya. Nah, bagaimana kita menentukan besaran C kuadratnya ini maksudnya saya. Ini cara menentukan harga C kuadrat. Ini ada tabel ya, DK di sini ada derajat kebebasan ya. Derajat kebebasannya belum bisa, sorry. Lagi ada maaf ya. Oke, nih. Sorry, ini ya. Ini dasar ya. Dasar ya. Nah, ini perhatikan. Ini adalah tabel untuk menentukan besaran C kuadrat berdasarkan apabila diketahui derajat kebebasan. Derajat belah atau jumlah data yang ada. Kita datanya ada 10 tahun. Berarti ini dari 10 dikurangi M plus 1. M-nya berapa? Kalau Gumber, metode Gumber masukkan aja 2. Ya. Jadi N 10 dikurangi 2 per 197. Kemudian kamu masukkan ke sini nilai 7 ini. Ini nilai 7 ya. Ini nilai 7 saya gambar ya. Nilai 7 kita gambarkan ya. Nih. Nilai 7 ini kita tarik. Tarik ke atas terus. Terus tarik ke atas ya. Tarik ke atas sampai menemukan P-nya adalah 0,05 ya. 0,05 ya, kita lihat. Ya. 0,05. Ya. Ini diplot nih terus dari 7 terus sampai kepada nilai nih ya. Dari 7 ini kita plot terus nih. Lihat Pak pernah saya. Ini 7 terus diplot nih. Diplot terus sampai dengan nilainya adalah 0,05 nih. Jadi nilai 7 terus ditarik sampai 0,05. Nah, kita peroleh ini besarnya 14,067. Bisa dipahami? Kita tarik garis lurus dari derajat kebebasan 7 tarik, maka akan diperoleh besarannya 14,067. Ini adalah besaran C kuadrat yang sebagai digunakan untuk membandingkan dengan hasil C kuadrat yang kita hitung. Gitu ya. Jadi kita gunakan nilai C kuadrat ini kita bandingkan terhadap C kuadrat yang kita hitung berdasarkan apa? Berdasarkan Gumber paper yang tadi EI itu ya. Nah, apabila besaran dari C kuadrat itu lebih kecil daripada C kuadrat ini dari 14, berapa nih? 16, ya nih, berapa nih? Nih, 14,067 berarti itu memenuhi suatu persyaratan rumus sebaran kekeraban teoretik. Bisa dipahami untuk menentukan C kuadrat? Paham nggak di situ untuk menentukan C kuadratnya? Paham ya? Jadi tinggal diplot aja. Diplot ya, kamu dapatkan kalau 0,05 untuk derajat kebebasan 7 dapatlah 14,067. Kemudian nilai dari C kuadrat ini kita bandingkan terhadap terhadap perhitungan yang kita tentukan ya. Nih kita share lagi ya, saya share lagi. Ya, ini ya, tuh. Ini, kamu perhatikan ya, ini. Ini C kuadratnya nih. 14,067 yang kita peroleh dari tabel ya. Yang kita peroleh dari tabel dapatnya 14,067. Kemudian kamu bandingkan terhadap perhitungan C kuadrat yang kamu dapat adalah 7,987. Bisa dipahami situ? Paham nggak di situ? Bagaimana kita bisa membandingkan terhadap C kuadrat berdasarkan perhitungan dibandingkan terhadap C kuadrat yang diperoleh dari tabel suatu ketentuan di mana apabila lebih kecil C kuadrat berdasarkan C kuadrat dari tabel itu, maka itu memenuhi suatu sebaran kekeraban teoretik Gumber. Ya. Maksudnya kalau memenuhi sebaran
harapan teoretik global berarti rumus Q TR sama dengan QR tambah KTR dikalikan STD, itu kita bisa gunakan untuk menentukan Q10, Q50, Q60, dan sebagainya bisa. Saya pahami ya, itu maksudnya. Ya. Gimana? Ada? Paham nggak apa yang saya jelaskan? Ada pertanyaan? Aura? Ya, sebenarnya Pak, untuk nilai KTR tuh dapatnya dari mana ya Pak? KTR. KTR. Ya? Tadi Ya, kan untuk menghitung. Ya. Oke. KTR itu kita peroleh dari tabel ya. Nanti saya share ya KTR. Untuk KTR itu dari mana? Bentar saya share ya. Karena KTR saya akan share. Saya coba share KTR-nya. Nah, ini ada tabelnya nih. KTR itu diperoleh dari, nah, bukan nih. Ya nih KTR. Ini ya. Harga KTR untuk sebaran global. Nah, sekarang datanya berapa? Ini kan jumlah personal ya, datanya berapa? N. Ya. Kemudian dari data tersebut, periode ulangnya berapa? Gitu loh. Nah, periode ulang misalnya data 10, periode ulangnya 5, berarti KTR-nya ini. Nih, 1,0580. Ya. Kalau datanya 10, periode ulangnya 100, nih KTR-nya. Nih KTR 4,3227. Di mana KTR ini kita akan gunakan untuk menghitung tadi ya. Rumus masukkan aja nilai KTR-nya. Bisa terjawab nggak KTR dapat dari mana? Dari tabel ini ya. Oh, mohon maaf. Tabelnya belum terlihat sih, Pak. Oh, belum. Aduh, bentar. Ya, nih tabelnya. Ya, ini perhatikan untuk N, ini N10. Jadi datanya ada 10. Kemudian periode ulangnya 5 nih. Dapatnya KTR-nya 1,0580. Nih, 1,0580. Kalau N-nya 10, periode ulangnya 100, dapatnya 4,3227. Bisa dipahami? Ya? Oke? Bisa. Ya, maksudnya begitu. Kalau misalkan N, contohnya ada 20, nih 20 ya. Untuk periode ulang 5 berapa? 0,9187. Untuk periode ulang 100, 3,8356. Oke? Berarti kamu tinggal masukkan nilai TR-nya berapa dan dapat juga KTR-nya berapa sehingga kamu bisa menentukan berapa besarnya KTR. Ya, betul Mas. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Proses perhitungannya ya. Proses perhitungannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi prinsipnya saya sudah berikan ya. Sudah berikan Google Paper-nya. Saya sudah berikan juga contoh perhitungannya ya. Kamu coba telah kembali dan kamu coba plot ya. Sehingga nilai tersebut akan diperoleh. Ya, itu sebagai untuk melatih ya. Tugas kamu secara pribadi. Karena tugas ini kalau kamu nggak buat atau nggak melatih diri sendiri, maka kamu tidak akan bisa menentukan besaran EI itu sendiri. Jelas sampai di situ? Ada pertanyaan lagi silakan. Yang lain gimana? Yang lain ini orang pada mendengarkan bisa jelas nggak? Aura gimana Aura? Jelas Aura? Jelas Pak. Jelas ya? Muhammad Ulil Abrod udah Ustaz? Jelas? Jelas Pak. Paling saya mau konfirmasi sih Pak. Kalau standar deviasi itu berarti nanti itu ya Pak kayak jumlah dari Q min rata-rata itu kan habis itu dibagi dengan N-1 ya? Iya, betul. Itu rumus standar deviasi biasa kan ya? Makanya di dalam tabel Excel itu kita masukkan komponen standar deviasi kan? QI min QI kuadrat itu ya kan? Biar menyederhanakan kamu tinggal masukkan
dalam percontohan B itu ke dalam rumus standar deviasi. Itu rumusnya biasa kan, standar deviasi ya. Hanya kuncinya di sini adalah nanti persoalannya bagaimana kamu bisa memplot pada Google Paper sehingga kamu mudah membaca untuk mendapatkan nilai EI berdasarkan grafis tersebut. Ya, itu yang paling penting ya. Nah, saya menyarankan supaya dicoba ya. Itu adalah metodologi Gumbel ya. Gumbel. Itu adalah metode Gumbel. Itu relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan log person ya. Log person itu dia mempunyai skala log ya, mempergunakan skala log person. Begitu. Jelas? Ada lagi pertanyaan yang kurang jelas? Yang mana dulu? Silakan. Kalau misalkan kurang jelas, tanyakan. Biar mantap di sini. Gimana? Kalau mau tanya lagi, Pak, itu kan misalkan input nilai Q5 sama 100, Pak. Itu kan dapatnya 182 sama 323. Itu tuh naruhnya beneran bebas, Pak. Gak ada skalanya gitu, misalkan. Kayak satu kotakan tuh berapa. Atau emang kita bisa ngeplot sesuai. Itu yang saya katakan tadi ya. Kita balik kepada skalanya ya, skala. Kita balik kepada ini ya, Google Paper lihat. Bentar, Google Paper. Google. Nah, nih, perhatikan ya Google Paper nih. Tadi kamu nanya skala ya? Iya. Nah, sekarang kamu bayangkan. Ini dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Ini kan kotak-kotak ya? Kotaknya tergantung. Kamu mengambilnya dari mana? Dari mana skala? Titik awalnya ya? Titik awalnya. Jadi tergantung range-nya. Nah, range-nya itu kan tadi dari 182 sampai berapa? 300 ya? 323. 323 dari 180 ya? Iya, 182. 180 sampai 3, berapa jadi? 200 ada ya? Berapa jadi selisihnya? 141 di sini Pak saya itu. 141 ya, betul ya? Betul. 182, 323 juga 182 ya? Iya, 141. 141 ya? Berarti kalau kamu ambil di sini, nah terserah. Maksud saya gini ya, kamu ngambil skala di sini boleh-boleh aja. Yang pasti, kalau kamu ngambil skalanya terlalu kecil, berarti susah bacanya, betul nggak? Ambil skala yang agak besar, antara 182 dan 300-nya itu, sehingga kotak-kotak yang mewakili untuk membaca itu akan lebih mudah. Benar nggak logikanya begitu? Kalau terlalu rapat, berarti kita kurang teliti, benar nggak? Kalau terlalu rapat, kita akan teliti untuk menentukan besaran EI-nya. Iya. Gimana? Lihat, coba kamu plot. Coba plot di sini pakai warna merah. Plot misalkan. Tapi kalau gitu berarti, gitu tadi tiap orang beda dong Pak hasilnya. Karena kan plotnya beda-beda. Nah, gini. Kamu pertanyaan begitu. Berarti masalah hasil kalau kita konsisten, paham ya? Sama halnya pernah yang saya katakan dalam menentukan luas untuk curah hujan. Ingat nggak? Curah hujan itu ada kotak-kotak tuh ya. Kan berbeda-beda kon. Padahal enggak, itu tergantung konsistensi daripada menentukan besaran kotak-kotak itu sendiri. Ini pun sama. Kalau kamu ngambil suatu range yang agak rapat, berarti cara pembacaannya itu sama aja. Pasti nanti hasilnya akan sama. Hanya dalam pembacaannya akan lebih susah. Gitu lah. Maka pembacanya susah dong kalau rapat ya. Kalau rapat akan susah membacanya. Tapi kalau renggang itu akan lebih relatif, lebih mudah untuk menentukan besarannya. Betul. Bisa dipahami? Di situ? Bisa. Nah, itu yang maksud saya. Perhatikan. Dalam mengambil range, kalau kamu terlalu rapat, berarti kamu konsekuensinya akan lebih sulit untuk memplot ya.
nilai TR ke dalam EI. Tapi kalau range agak besar lebih enak, gampang. Gitu loh. Makanya saya sarankan apa yang saya berikan, udah share ya Google Classroom, kamu coba lagi. Ya, kamu coba plot di dalam Google Paper-nya. Oke? Paham ya? Itu. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ini menyangkut dari Google Paper ya, menyangkut daripada permasalahan Google Paper. Ya. Dari Google ya, metode Google. Ada lagi pertanyaan? Dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya akan mengulas sedikit untuk masalah apa namanya log person ya, log person. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsipnya, apa perbedaan antara log person dengan Google ya, metode Google. Saya akan nge-share bahan kuliah. Nih, saya akan share ya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam nih ya. Log person ya, log person. Log person di mana untuk menentukan KTR berdasarkan tabel log personnya ini. Bentar ya, bentar. Halo? Udah datang belum? Di 21 ntar Pak pulang, dan 21 masuknya ya, biar nggak mengikuti ya. Udah kan? Enggak, nanti orangnya Bapak telepon udah datang orangnya. Udah datang belum? Enggak tunggu ya, Bapak telepon dia lagi OTW. OTW nanti Bapak kabarin ya. Bapak video call. Ya. Maaf. Ada. Udah muncul ya share saya ya? Halo? Muncul Pak. Muncul ya, oke. Saya akan menjelaskan secara global dulu ya. Secara global, apa perbedaan antara apa namanya log person dengan Google Paper ya? Ya, antara log person sama Google Paper. Perhatikan ya. Nah, dalam log person, perhatian ya rumus. Ini rumusnya, kamu perhatikan, ada lognya nih, perhatian nih. Ada log IPR sama dengan log I rata-rata ditambah log tambah KTR dikali S log I ya di sini. Ada rumusnya seperti itu. Nah, bedanya apa dengan yang Google ya? Dengan Google itu bedanya kalau di sini ada lognya. Ada lognya di sini ya. Ada lognya nih. Tuh. Ya. Log KTR, log I terus KTR dikali S log I ya. Ini rumusnya seperti ini. Nah, log I ini ada sigma daripada log I dibagi N. Jadi bedanya hanya dimasukin ada lognya. Nah, kemudian standar deviasinya di sini S log I kemudian sigma ya, akar dikalikan sigma log I dibagi log I rata-rata dibagi N. Ya. Kemudian CS, ini rumusnya ini, ada CS ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kita akan menentukan
bentuk-bentuk di sini sendiri dalam skala log ya. Jadi misalkan datanya diketahui, datanya di sini ada 22. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya. Kalau Google Paper tadi yang saya sudah berikan. Kalau dengan skala log person, kamu buat tabelnya seperti ini. Ya, ikutin aja tabel seperti ini. Di mana ini adalah tahun, ini adalah key max. Nah, ini key rata-rata, ya, key rata-rata. Ini P, biasa probability, ini PR. Terus ada log key. Ya, kita pakai log nih sekarang. Terus log QI di log Q kuadrat, terus log QI di log Q pangkat 3, terus EI, di ini ada QI dikurangi EI dibagi EI. Ya. Ini adalah tabel yang kita buat nih. Tabel log person namanya ya. Buatlah tabel seperti ini. Nah, setelah tabel ini kita masukkan, sehingga kita mendapatkan jumlah ya. Jumlah soma log kuadrat, pangkat 3, terus EI dan sebagainya dapat lagi. Dapat kita dapat. Ya. Nah, kemudian S-log-nya dapat, CS-nya pun dapat. CS-nya. Nah, CS itu dapat dari mana? Dari rumus ini nih. CS itu diperoleh dari N sigma log Q dikurangi log Q pangkat 3 dikurangi ini. Ini rumusnya. Sehingga kita dapatkan CS-nya nih. CS-nya. Nah, untuk mendapatkan CS ini berarti kita harus buat tabel. Ya ini tadi. Log Q pangkat 3 nih. Di sini nih. Kan sigma ya. Makanya kita buat nih. Untuk dalam perhitungan dalam tabel. Sehingga kita bisa menentukan berapa CS-nya. Ya, kemudian rata-rata pun dapat. Kenapa CS itu sangat penting? Karena dengan CS itu nanti kita bisa menentukan berapa besarnya Q-nya sendiri, ya. Jadi untuk menentukan nilai KTR-nya itu per person. Jadi berdasarkan CS. Kalau dengan Google kita menentukannya berdasarkan derajat kebebasan, ya. Kalau dengan log person kita menentukannya berdasarkan putus ya barusan ya. Ya, bisa terlihat? Terlihat? Terus? Bisa Pak. Ya, jadi dalam metode log person kita punya log person, Google log person, paper log person. Kalau tadi kan paper Google ya, kalau ini paper log person. Kalau paper Google itu kita mendapatkan dari 2 titik ya, 2 titik yang kita akan peroleh ya, 2 titik yang kita coba tentukan. Kalau di sini kita harus masukkan titik-titik itu ke dalam suatu data-data yang kita punya ini, kita masukkan aja besaran-besarannya, kita akan mendapatkan nilai dari besaran garisnya itu sendiri ya. Jadi kita dapat persamaan garis ya, garis ini kita diperoleh dari mana? Nah, diperolehnya adalah dari persen. Oke. Nah ya, kita masuk ke nilai persennya, kemudian kita masukkan nilai ini ya. Ini nilai garis lurus ini kita peroleh ya dari persen log persen. Kemudian dari data-data yang kita punya itu kita plot masing-masing titik ini sehingga kita mendapatkan nilai EI ya, nilai EI sini ya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sama dengan log persen dengan Google ya, sama kita harus menentukan EI-nya nih. EI-nya berapa? Kalau EI yang tadi berdasarkan persamaan garis lurus karena dia bukan skala log
ya. Tapi kalau di sini kita menentukan EI-nya itu berdasarkan skala log, sehingga kita mendapatkan nilai EI-nya di sini. Dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan setelah EI dapat, tinggal QI dikali I kuadrat bagi EI dapatlah C kuadrat. Sama dengan C kuadrat ini, kita akan mendapatkan dan membandingkan ya, apakah dia memenuhi suatu rumus sebaran kekerapan teoretik. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya sama ya dengan log dengan Gumbel. Hanya di sini yang perlu kamu perhatikan adalah rumusnya dengan menggunakan log, skala log ya, skala log. Itu. Oke. Itu adalah metode log persen ya. Log persen di mana kita bisa menentukan besaran daripada nilai-nilai log persen sendiri ya yang kita dapatkan. Oh ini memang. Ini saya kelewat ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke skala log persen ya. Jadi untuk menentukan besaran dari menentukan persamaan garis tadi, untuk menentukan ini kan garis lengkung ya. Garis lengkung ini sama halnya dengan garis lurus yang kita peroleh dari Gumbel paper ya. Nah, garis lengkung ini kita peroleh dari tabel log persen ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan garis lengkung ini? Kita masukkan ke dalam suatu besaran. Ya nih, ini ya. Ini besarannya nih. Ada CS. CS sudah dapat. Log-nya dapat. Standar deviasinya dapat. TR-nya ada. Nah, TR ini udah tertentu nih. Udah tertentu semua. TR-nya ini. Kemudian KTR-nya ini. Dan KTR-nya dapat. KTR ini adalah yang untuk menggambarkan garis solid ini. Ini solid ya. Ini garis solid ini digambarkan dari mana? Dari data ini nih. CS-nya diketahui. LQ-nya juga bisa ditentukan kan? Ya, untuk CS segini, LQ-nya berapa, ini berapa, TR-nya berapa. Kita masukkan. Nah, TR-nya ini yang kita masukkan ya. KTR-nya pun kita dapat. Ya, dapat KTR-nya sehingga dapat KTR. Udah. Setelah itu baru kita bisa menggambarkan, kita plot nih nilai dari KTR ini untuk TR tertentu ya, TR 1,01, KTR-nya ini. Ini kita plot ke dalam Gumbel paper, persen paper nih. Kita dapatkan garis lengkung yang solid ini. Garis lengkung solid ini kemudian digunakan untuk apa? Kita plot untuk masing-masing tahun ya. Untuk masing-masing tahun itu kita bisa memplot besaran daripada untuk masing-masing TR ya, masing-masing TR yang di sini nih untuk masing-masing TR di sini kita plot nih ke dalam garis lengkung tadi ya, dalam garis lengkung tadi sehingga kita dapatkan nilai daripada Q-nya sendiri gitu ya. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa Q di sini adalah skalanya log ya. Kalau tadi Q-nya bukan skala log ya, ini yang ini skala log, jadi ada besaran-besaran 0, 100, 100 ribu dan sebagainya. Sehingga diplot aja nilainya, sehingga kita dapatkan besaran daripada Q-nya sendiri. Ya, gitu prinsipnya ya. Ya, mungkin ini ya, untuk permasalahan ini nanti saya coba ya secara minggu depan kita offline ya. Insya Allah kita offline dan saya coba akan mengulangi kembali ya. Semuanya sebelum masuk ke dalam materi yang baru ya. Materi yang baru itu adalah terkait dengan masalah metode rasional ya. Metode rasional. Jadi sebelum masuk metode rasional saya akan jelaskan sekali lagi nih ya perbedaan antara log persen dengan metode Gumbel ya. Karena kalau saya pikir kalau misalnya kamu metode Gumbel sudah paham, berarti untuk metode log persen sama aja, hanya dia skalanya log. Kemudian komponen untuk menentukan KTR-nya dia berdasarkan CS ya. Berdasarkan CS kita bisa menentukan KTR seluruhnya. Setelah KTR-nya kita ketahui, berarti kita bisa menentukan berapa besaran daripada KTR-nya. Ya, KTR ini adalah untuk menggambarkan garis solid ya, garis solid dari ini nih, lengkung ini sendiri. Setelah dapat garis solid ini, baru kita plot seperti halnya sama dengan metode Gumbel, gitu ya. Oke. Nah,
Jadi bisa dipahami ya, prinsipnya sama Google, hanya di sini dalam skala log. Kalau dalam skala log berarti apa? Kita bekerja di dalam satu Google bukan Google, skala log person dengan skala log, ya. Berarti untuk memplot garis lurus, garis solidnya itu kita mempergunakan skala log. Pada dapat garis solid berarti kita bisa memplot untuk masing-masing TR sehingga kita bisa mendapatkan nilai, ya, nilai EI dari masing-masing. Prinsip sama ya, prinsip sama seperti cara gombal, gitu ya. Nah mungkin saya akan share juga ini seperti apa sih sebenarnya. Bukan gombal paper ya, berarti di sini ada log person ya. Gombal paper kembali ke paper. Ini gombal probability paper ya, ini ya. Ini adalah person mana ya, coba nggak muncul ya. Ini gombal paper. Pola yang opsional. Oh ada nih, ya. Saya share contoh. Nah, oke. Nih, contoh dari apa namanya? Nih, log person ya. Perhatikan. Nih, gitu kan. Dia skalanya udah log nih. Garis-garisnya ya, perhatikan. Ini garis-garis udah bukan linear lagi, tapi skala log nih. Bentuknya ada log person itu, nanti tinggal diplot. Gitu ya. Oke. Baik, jadi tolong diaktifkan kameranya. Kameranya diaktifkan semuanya. Tolong aura di foto ya. Tolong difoto kehadirannya ya. Tolong difoto kehadirannya, semua diaktifkan semuanya ya. Silakan aura difoto. Foto kehadiran. Sudah semua hadir, semua ada tampil, aktif semua kameranya, silakan difoto. Dan insya Allah kita minggu depan kita offline ya. Offline untuk membahas kembali metode-metode yang telah diajarkan. Apakah sudah difoto?